Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak memiliki 3 proses, yaitu mendengarkan, memerhatikan, serta menangkap dan memahami. Ketiga proses ini menjelaskan bahwa menyimak adalah kegiatan mendengarkan apa yang diungkapkan oleh pembicara. Dari proses mendengarkan itu, kita dapat memerhatikan apa yang dibaca atau diucapkan oleh pembicara dengan baik-baik, serta menangkap dan memahami makna atau isi yang disampaikan. Tujuan menyimak. Menyimak terdiri atas menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengkomunikasikan, menyimak untuk membedakan bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah, dan menyimak untuk meyakinkan. Jenis-jenis kegiatan menyimak. Yang pertama adalah menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang lebih bebas terhadap suatu bahasa dan tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Dalam kegiatan ini, seseorang melakukan hal lain selain menyimak. Menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif. Dan yang terakhir adalah menyimak estetik, adalah menyimak suatu kegiatan yang mengandung unsur-unsur keindahan. Teknik dalam meningkatkan kemampuan menyimak. Teknik Loci. Teknik ini pada dasarnya memberikan cara mengingat pesan dengan menggambarkan dalam benak kita materi yang harus diingat. Teknik penggabungan memberikan gagasan tentang cara mengingat, yaitu dengan menghubungkan pesan pertama yang akan diingat dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik fonetik. Teknik ini melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan tadi, serta bunyi-bunyi dengan pesan yang akan diingat. Teknik kategorial, yaitu teknik pengorganisasian yang dapat digunakan secara sistematis untuk memodifikasi informasi baru dengan cara memberikan struktur baru pada informasi-informasi tadi. Teknik pemenggalan. Teknik ini memberikan cara mengingat pesan dengan cara memenggal pesan-pesan yang panjang. Dan yang terakhir adalah teknik konsentrasi. Teknik ini menuntut seseorang untuk membagi-bagi energi dalam memperhatikan antara berbagai ragam rangsang dan tidak merespon pada satu rangsang saja. Metode dan teknik menyimak. Menentukan makna, memperagakan ekspresi, menyuruh mengulangi, dan memberikan latihan ekstensif.
Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi yang dapat didengar atau audible dan kelihatan atau visible. Tujuan pembelajaran berbicara di SD adalah melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor penunjang dan penghambat kegiatan berbicara. Faktor penunjang kegiatan berbicara antara lain penguasaan bahasa, keberanian dan ketenangan, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar. Faktor penghambat kegiatan berbicara antara lain faktor fisik, faktor media, dan faktor psikologis. Langkah-langkah meningkatkan keterampilan berbicara. Guru menjadi model untuk siswa. Menerapkan pembelajaran modeling the way. Adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Sekolah membuat program sehari berbahasa Indonesia. Keterampilan membaca. Membaca pada hakikatnya merupakan perolehan keterampilan, kegiatan visual, memahami atau mengerti, proses berpikir, mengolah informasi, dan kemampuan mengantisipasi makna. Tujuan membaca antara lain membaca untuk mendapatkan informasi, membaca dengan tujuan agar citra dirinya meningkat, membaca untuk melepas diri dari kenyataan, membaca untuk rekreatif, dan membaca yang tinggi ialah untuk mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Tujuan membaca di kelas rendah. Pertama, membina kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi atau pengenalan bentuk huruf. Kedua, membina membaca kata-kata dengan kalimat sederhana atau pengenalan unsur linguistik. Tujuan membaca di kelas tinggi. Pertama, memahami pengertian sederhana. Kedua, memahami signifikansi atau makna. Ketiga, evaluasi atau penilaian. Dan keempat, kecepatan membaca yang fleksibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Faktor intelektual adalah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Faktor lingkungan. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, serta penyesuaian diri. Teknik-teknik membaca. Baca pilih atau selecting. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Baca lompat atau skipping. Teknik membaca ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Baca layap atau skimming. Teknik membaca ini merupakan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Baca tatap atau scanning disebut juga membaca memindai, ialah membaca sangat cepat. Keterampilan menulis. Menulis adalah
Proses berpikir yang berkesinambungan yang selanjutnya akan membawa seseorang untuk mencoba dan mengulas apa yang dipikirkannya, kemudian akan diterapkan dalam bentuk tulisan. Tujuan menulis antara lain tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan informasional atau penerangan, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Manfaat menulis yaitu peningkatan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, penumbuhan keberanian, pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Teknik pembelajaran menulis. Yang pertama, menulis dari gambar, yang bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan gambar yang dilihat. Menulis objek langsung, bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. Pembandingan objek langsung, bertujuan agar siswa dapat menulis perbandingan berdasarkan objek yang dilihat. Sekian dan terima kasih.